pemberdayaan proses ya, yang lebih baik lagi. Ya, apa saja yang dibahas di dalam PPT dan modul ini, yaitu kemampuan dari peningkatan kapabilitas dari proses dibandingkan dengan proses kendalinya. Ya, di sini Anda bisa mengevaluasi kinerja proses dilihat dari kemampuan proses menghasilkan produk sesuai dengan spesifik teknisnya atau disebut conformance, dan juga dilihat daripada kemampuan proses memelihara kondisi kendali statistik, contohnya berada dalam batas kendali atau tidak, yang disebut dengan pengawasan atau control. Anda akan melihat beberapa aspek statistik yang menggambarkan hubungan antara kendali proses dengan kapabilitas dari proses tersebut. Proses berada dalam kendali statistik, tapi belum tentu juga mampu memenuhi batas spesifik. Mungkin prosesnya off-center from nominal atau bias. Terus juga proses variabilitasnya, perbedaan variabilitasnya terlalu besar dibandingkan spesifikasi yang harus dikerjakan. Nah, proses itu bisa terjadi off-center atau bisa juga kombinasi has large of variasinya tadi. Nah, hubungan antara variasi proses dengan spesifik produk itu ada yang upper spesifikasi, ambang batas di atas, ada yang ambang lower spesifikasi, ambang di bawah, seperti digambarkan pada halaman 5. Nah, kemudian kita lihat penilaian statistik kapabilitas prosesnya itu dilihat dari apa? Dari secara empirical yang diobservasikan, secara matematis ya, atau dilihat dari defect per millionnya bagaimana. Terus Anda bisa melihat proses kapabilitas indeksnya dikalkulasikan. Nah, kita kemudian masuk kepada alternatif untuk memperbaiki kapabilitas proses. Apakah bias ataukah apakah terlalu banyak variasi. Nah, batas spesifik atau toleransi untuk karakteristik kualitas pun dilihat dari part atau item produknya, pertimbangan desain fungsionalnya, lalu hubungan dengan pengukuran produk secara individual, serta bagaimana digunakan untuk menetapkan kesesuaian produk terhadap target desain yang sudah direncanakan. Ada batas kendali pada peta kendali, ya, seperti terlihat di halaman 12, bagaimana kita lihat indeks kapabilitas proses tersebut diformulasikan dalam format pada halaman 12 tersebut, ya. Indeks kapabilitas proses itu ada rasionya, bagaimana proses menjadi sangat baik, atau proses baik namun perlu pengendalian ketat, ataupun kapabilitas prosesnya rendah, sehingga perlu ditingkatkan performance-nya perbaikan proses tersebut. Relationship-nya itu bisa dilihat pada halaman 15 dari formula mengenai posisi rata-rata respon dibandingkan dengan batas spesifikasi formula atau CPX. Nah, CPX ini kondisionalnya digambarkan dalam 5 posisi, ya, seperti terlihat di dalam halaman ke-16. Saat nilai CPX negatif, maka rata-rata proses terletak di luar batas spesifikasinya. Bagaimana kalau nilainya 0 CPX-nya? Itu rata-rata proses sama dengan salah satu batas spesifikasi. Kemudian, bagaimana CPX jika terjadi di antara nilainya di antara 0 dan 1 penunjukan rata-rata proses? Terletak dalam batas spesifikasi, tetapi beberapa bagian dari variasi proses terletak di luar batas spesifikasi. Nah, nilai CPX yang lebih besar dari 1 menunjukkan seluruh variasi proses berada dalam batas spesifikasi. Nilai CPX sama dengan nilai CP itu menunjukkan bahwa rata-rata proses terletak tepat di tengah-tengah spesifikasi. Demikian saya sampaikan materi sesi ke-11 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga Anda tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.